Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atul Jana Salsabila dengan NIM 241080250 program studi berbangga syariah. Ingin sedikit menceritakan atau menjelaskan dan mempresentasikan peradaban Islam masa kenalian. Masuk ke saat yang pertama, yaitu Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau biasanya disebut dengan tahun gajah. Nah, itu tuh bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi, yang bertepatan dengan meninggalnya ayah beliau, yaitu Abdullah. Lalu beliau disusui oleh Halimah Sa'diyah, lalu diasuh oleh kakaknya yaitu Abu Thalib, hingga beliau wafat. Nah, setelahnya yaitu Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib, pamannya, yang juga mengajarkan beliau untuk berdagang. Nah, selanjutnya beliau menerima wahyu pertamanya yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kejadian ini terjadi di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, sekitar 60 km di sebelah utara kota Makkah. Nah, beliau itu pada saat itu sedang menjelang usia 40 tahun ya, dan dia memiliki kebiasaan untuk menyendiri atau biasanya disebut dengan berkholwat lah di Gua Hira. Nah, pada suatu malam yang diyakini itu terjadi pada bulan 17 bulan Ramadan, yang bertepatan pada tahun 610 Masehi, malaikat Jibril itu datang, lalu kemudian memeluk erat Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad itu merasa susah untuk bernafas. Nah, lalu malaikat Jibril memerintahkan untuk bacalah, Iqra, bacalah. Dan Nabi Muhammad menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril mengulangi pertanyaan itu hingga 3 kali dan jawaban Nabi Muhammad tetap sama, yaitu aku tidak bisa membaca. Nah, selanjutnya setelah kali ketiga Jibril itu membacakan 5 ayat pertama dari Al-Quran, surah Al-Quran yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, setelah menerima wahyu itu, Nabi Muhammad itu kembali ke rumah dalam keadaan gemetar dan ketakutan, meminta istrinya untuk menyelimutinnya. Nah, beliau menceritakan kejadian tersebut, lalu Khadijah menenangkan dan menyenangkan beliau dan meyakinkan bahwa Allah tuh tidak akan mencelakakan orang-orang yang memiliki sifat mulia seperti Nabi Muhammad tadi. Nah, Khadijah ini kemudian membawa Nabi Muhammad kepada sepupunya yaitu Waraqah bin Naufal, seorang yang mendalami kitab Injil. Lalu Waraqah membenarkan bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril. Dan Waraqah bin Naufal ini adalah seorang pendeta Nasrani yang berkata, inilah malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada nabi-nabi sebelummu. Setelah 2 tahun, malaikat Jibril ini datang lagi dan membawa wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 17. Suatu ketika Nabi Muhammad ini sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dari Gua Hira, tiba-tiba tuh beliau mendengar suara dari langit. Ketika menengok ke atas, beliau melihat Jibril dalam wujud aslinya, dan beliau tuh ketakutan saat mendengarnya karena kan beliau belum pernah melihat wujud asli dari malaikat Jibril. Nah, lalu Nabi Muhammad itu segera kembali ke rumahnya dalam keadaan gemetar dan meminta istrinya yaitu Khadijah radhiyallahu anhu untuk menyelimutinya. Lalu turunlah wahyu yang kedua saat beliau sedang berselimut. Malaikat Jibril datang dan menurunkan wahyu keduanya yaitu surat Al-Mudaththir yang artinya orang yang berselimut. Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Selanjutnya masuk slide kedua yaitu tahap-tahap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama itu secara diam-diam di lingkungan keluarga dan sahabat terdekat, karena itu tujuannya itu membangun fondasi keimanan yang kuat tanpa menimbulkan gejolak besar dari kaum Quraisy pada awalnya kan. Nah, orang pertama yang menerima dakwah ini adalah istri beliau yaitu Khadijah binti Khalid. Lalu yang kedua itu dakwah pada keturunan Abu Thalib. Nah, seterusnya yaitu beliau yang ketiga itu dakwah kepada semua orang atau setelah turunnya wahyu surah Al-Hijr ayat 9. Nah, yaitu yang isinya yaitu maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik gitu. Nah, Rasulullah ini pertama kali menyampaikan dakwahnya secara terbuka dengan mengundang para pemuka Quraisy dan berkhutbah di Bukit Syafa. Beliau menyerukan kaumnya untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan berhala. Nah, tahap ini tuh ditandai dengan tantangan dan penolakan serta penganiayaan kaum Quraisy. Selanjutnya yaitu ada penyebab dan faktor Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor ekonomi dan sosial. Nah, ini tuh faktor
Kaum Quraisy ini tuh takut kehilangan status sosial dan kekuasaannya. Nah, para pembesar Quraisy khawatir kedudukan mereka itu akan tergerus oleh ajaran Islam yang mengutamakan kesetaraan. Nah, selanjutnya yaitu ancaman terhadap mata pencaharian, bisnis, pembuatan dan penjualan berhala kepada peziarah Ka'bah itu menjadi sumber ekonomi utama bagi sebagian masyarakat Mekah. Mereka khawatir akan kehilangan mata pencahariannya jika Islam itu menang. Nah, faktor yang kedua yaitu uh, faktor keyakinan dan tradisi. Faktor keyakinan dan tradisi ini ketaatan kepada agama nenek moyang. Mereka tuh enggan meninggalkan tradisi dan keyakinan untuk menyembah berhala yang telah diwariskan turun temurun dari nenek moyangnya gitu kan. Nah, terus ketidakpercayaan. Nah, ajaran yang datang ajaran tentang kebangkitan setelah mati atau dianggap tidak logis oleh kaum Quraisy gitu. Nah, yang ketiga mungkin itu karena rasa benci dan iri kan terhadap Rasulullah, baik karena kepribadian beliau yang maupun dakwahnya yang semakin berkembang pesat dan diterima oleh banyak orang gitu. Yang ketiga yaitu faktor politik. Nah, faktor politik itu para pemimpin Quraisy itu memperlancarkan propaganda negatif seperti penghujatan, caci maki, pemboikotan untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Gitu. Tantangan dari kaum Quraisy itu tuh ada 5 tantangan lah di sini. Nah, itu tuh yang pertama itu penyiksaan fisik. Penyiksaan fisik itu mereka melakukan penyiksaan fisik terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya serta menyiksa anggota keluarga mereka yang masuk Islam. Yang kedua yaitu pemboikotan. Kaum Quraisy ini tuh memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib selama 3 tahun dengan melarang segala bentuk jual beli dan pernikahan yang menyebabkan mereka itu menderita dan kelaparan dan sengsara gitu. Nah, yang ketiga itu meminta Abu Thalib untuk memilih salah satu di antara dua, yaitu memerintahkan Muhammad agar berhenti dari dakwahnya atau menyerahkan kepada mereka untuk dibunuh gitu. Nah, yang keempat itu ada propaganda negatif, yaitu kaum Quraisy itu menyebarkan fitnah eh, dan hoax menyebut Nabi Muhammad itu sebagai dukun atau gila, dan terutama kepada orang luar yang datang ke Mekah pada musim haji. Yang kelima itu bujukan dan ancaman. Nah, mereka tuh membujuk Nabi Muhammad SAW dan menawarkan harta, jabatan, dan wanita, namun juga mengancam untuk membunuhnya jika tidak berhenti menyebarkan dakwah beliau gitu. Selanjutnya yaitu hijrah ke Habasyah. Nah, hijrah ke Habasyah ini tuh dimulai saat Rasulullah memerintahkan sahabat untuk hijrah mencari perlindungan dari penyiksaan kaum Quraisy yang semakin parah gitu kan. Yang pertama yaitu ada gelombang pertama yang pada tahun kelima kenabian, yaitu dipimpin oleh Utsman bin Affan, diikuti oleh beranggotakan 15 orang, yaitu 10 pria dan 5 wanita. Nah, berangkat ke Habasyah termasuk istri Utsman yaitu Ruqayyah binti Muhammad. Nah, mereka tuh berangkat saat diam-diam di malam hari itu menuju pelabuhan Syaiban, dan secara kebetulan itu mereka tuh menemukan 2 kapal yang hendak berlayar di Habasyah sehingga mereka bisa menumpanginya, lalu berhasil lolos dari pengejaran kaum Quraisy. Selanjutnya itu yang kedua itu ada gelombang kedua yaitu tahun ke-6 sampai ke-7 kenabian. Nah, itu hijrah juga karena kan uh, Nabi Muhammad ini memerintahkan lagi sebagian besar sahabat lainnya untuk hijrah karena tekanan dari kaum Quraisy yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Nah, eh, yang hijrah kedua ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, diikuti 81 orang, 80 pria dan 1 wanita, yaitu Ummu Habibah putri Abu Sufyan. Selanjutnya yaitu ada tahun kesedihan atau yang disebut Amul Husni. Nah, pada tahun 10 kenabian, Abu Thalib sebagai pelindung utama Nabi Muhammad dari serangan kaum-kaum Quraisy yang menjadi pelindung utama itu meninggal dunia pada usia 87 tahun, dan beliau wafat dalam keadaan yang belum memeluk Islam. Itu yang membuat Nabi Muhammad sangat sedih karena kan beliau juga bisa menyebarkan agama kepada umat-umatnya, tapi dalam keadaan ini Nabi Muhammad ini belum mampu membimbing kaumnya untuk mengucapkan kalimat tauhid sebelum wafatnya. Nah, 3 hari setelah itu meninggal dunia lah pula istrinya itu Khadijah dalam usia 65 tahun. Nah, beliau kehilangan sahabat setia yang mendukungnya
Nabi selama awal dakwah di ilmu tantangan itu. Jadinya Nabi itu merasa sangat terpukul gitu. Nah, ketika Nabi Muhammad berdakwah, selanjutnya Nabi Muhammad kan berdakwah di Taif, dan beliau tuh diejek, disoraki, dan dilempari batu, bahkan sampai terluka di bagian kepala dan badannya. Selanjutnya yaitu pada tahun 10 kenabian Nabi itu Allah itu miraskan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pada tahun ke-11 ada 6 orang dari suku Quraisy itu menemui Nabi Muhammad dan menyatakan untuk dirinya untuk masuk Islam. Nah, selanjutnya pada tahun ke-12 terdiri dari 10 orang suku Quraisy dan 2 orang dari suku Aus itu seorang wanita itu menemui Nabi Muhammad menyatakan ikrar kesetiaan kepada Nabi Muhammad. Yang ke tahun ke-13 kenabian itu sebanyak 73 orang dari Yasrib itu meminta Nabi Muhammad untuk berkenan pindah ke Yasrib. Nah, pada periode Madinah hijrah ke Yasrib, Nabi Muhammad itu membangun sebuah masjid pertama kali di Kuba, yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal atau 13 kenabian. Ya, meninggalkan Kuba, Nabi mulai meninggalkan Kuba, dan di tengah perjalanan di perkampungan Bani Hasyim, Nabi itu melaksanakan sholat Jumat pertama kalinya di dalam sejarah Islam. Nah, lalu Nabi itu juga membangun masyarakat Islam maksudnya Nabi sebelumnya kan mereka tuh tidak mempunyai tempat perkumpulan kan, itu tempat perkumpulannya tuh mereka sendiri-sendiri gitu kan. Dan lalu Nabi itu menyatukan kaum Ansor dengan Muhajirin dengan menciptakan satu tempat perkumpulan umat Islam, yaitu dinamakan Baitullah. Selanjutnya yaitu ada isi konstitusi Madinah. Dari konstitusi Madinah bisa dilihat dari penelitian tersebut dari 1 sampai 6 gitu. Di zaman kenabian ini terjadi 3 perang, yaitu perang Badar, perang Uhud, dan Khandaq. Nah, yang pertama perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan 2 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 624 Masehi. Nah, orang-orang Quraisy itu beranggotakan 1.000 orang di bawah pimpinan Abu Jahal yang bergerak menuju ke Madinah. Sementara kalau umat muslim itu berjumlah 314 orang muslimin. Nah, yang mana ini kalau yang terus di pihak Islam ini gugur 14 orang, dan di pihak musuh itu gugur 70 orang termasuk Abu Jahal yang sebagai pemimpin tadi. Nah, yang kedua itu ada perang Uhud tahun ke-3 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 625 Masehi. Abu Sufyan itu memobilisasi 3.000 prajurit. Nah, Nabi Muhammad dengan pasukannya 1.000 orang, dan Abdullah bin Ubay seorang munafik dengan 300 orang Yahudi itu 300 orang Yahudi. Nah, 70 orang muslim itu gugur, termasuk paman Nabi Muhammad yang bernama Hamzah, yang dadanya tuh dibelah dan hatinya itu dimakan oleh istri Abu Sufyan yang bernama Hindun gitu. Nah, yang ketiga itu ada perang Khandaq, yaitu dilaksanakan pada bulan Syawal 5 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 627 Masehi. Nah, orang-orang Quraisy atau suku Yahudi itu mengungsi ke Khaybar, dan beberapa orang suku Arab itu lainnya tuh berjumlah 10.000 tentara di bawah pimpinan Abu Sufyan, sedangkan di dalam muslim itu terdapat 3.000 prajurit. Nah, pada perang Badar yang menang itu kaum muslimin, sedangkan pada perang Uhud itu yang menang adalah pihak Abu Sufyan yang menang. Terus muslim itu kalah. Nah, sedangkan yang perang Khandaq itu pihak muslim alhamdulillahnya. Nah, selanjutnya yaitu ada Haji Wada. Haji Wada ini ada haji yang dilaksanakan pertama dan terakhir oleh Rasulullah, yaitu pada tahun 10 Hijriah. Nah, isi dari Haji Wada ini yang pertama yaitu jangan menumpahkan darah kecuali dengan hak, jangan mengambil harta orang yang batil, jangan melakukan riba, jangan balas dendam, jangan memperlakukan istri dengan baik, perintah menjauhi dosa, perintah saling memaafkan atas semua pertengkaran, terus tegakkan persaudaraan dan bersamaan antar manusia, perintah memperlakukan hamba sahaya dengan baik, dan yang terakhir yaitu perintah harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nabi Muhammad SAW ini wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah dalam usianya yaitu 63 tahun di rumah istrinya Aisyah, dan Abu Bakar ini membacakan ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 144 dan berpidato, wahai manusia, barang siapa yang memuji Nabi Muhammad maka Nabi Muhammad telah wafat, tapi barang siapa yang memuji Allah maka Allah hidup selama-lamanya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.